8 dari 10 orang masih bingung perbedaan antara head unit Alpha 10 Pro Series yang lama sama head unit Alpha 10 Pro Series yang baru. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Langsung aja yuk kita bahas. Jadi di video kali ini aku bakal bahas nih perbedaan dari si kedua Alpha 10 Pro Series ini. Kira-kira ada apa aja sih perbedaan dari kedua Alpha 10 Pro Series ini? Nanti kita bakal bahas pertama nih dari spesifikasinya. Lalu nanti kita juga bakal ngelakuin tes dari masing-masing head unit Alpha 10 Pro Series ini. Kira-kira performanya seperti apa? Mulai dari grafik, lalu nanti dari prosesor dan juga kecepatan dalam multitasking, dalam membuka aplikasi juga itu seperti apa. Dan yang ketiga, kira-kira Pro Series ini dia itu harganya berapa sih? Pasti ada perbedaan lah ya, karena spesifikasinya juga dia ada peningkatan dibandingin dengan versi yang lama. Oke, langsung aja kita masuk dulu nih ke si spesifikasinya dulu. Kalau misalnya kita bahas dari spesifikasi, kalau dari segi layar sendiri sebenarnya kedua head unit ini masih sama ya, dia masih 2K, terus juga dia udah True Tone Color. Dan dari segi UI-nya, kalau misalnya kalian lihat sendiri, ini UI-nya masih sama ya. Memang ciri khas dari Alpha 10 Pro Series seperti ini, cuman perbedaannya kalau misalnya kalian lihat secara detail, jadi tombol-tombol taskbarnya ini berbeda ya. Yang kedua kita bahas dari segi prosesor. Jadi prosesor atau otak yang dipakai di head unit ini untuk si Alpha 10 Pro Series yang lama, dia itu prosesornya octa-core ARM Cortex A75 yang clock speednya itu sampai 2 GHz. Nah, sedangkan untuk si Alpha 10 Pro Series yang baru nih, dia itu octa-core ARM Cortex-nya yang A76 dan clock speednya itu dia sampai 2,7 GHz. Jadi ada peningkatan dari prosesor yang sebelumnya. Yang ketiga ini nih, dari segi memorinya, bisa dibilang ini yang di up gitu ya dari ciri khasnya si Pro Series yang baru. Dia kalau yang lama RAM-nya itu 8 GB, sedangkan si yang baru nih dia gede banget nih, 12 GB RAM-nya. Nah, untuk storage-nya yang ada di sebelahku ini dia sama ya, masing-masing itu 256 GB. Lalu yang keempat dari soal sistem operasinya, masing-masing masih sama ya, sistem operasinya Android 13. Dan untuk tipe prosesor Bluetooth-nya ini sedikit meningkat juga. Kalau misalnya yang lama, dia itu Bluetooth-nya masih pakai Qualcomm aptX yang 5.1. Sedangkan untuk Pro Series yang baru, dia Bluetooth-nya lebih meningkat, jadi pakai versi yang Qualcomm 5.4. Dari segi audionya juga, untuk bagian DSP-nya dia masih sama, 38 channel equalizer. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan spesifikasi antara Alpha 10 Pro Series yang lama dengan yang baru. Jadi memang ada sedikit peningkatan performa, udah pasti ya, karena dari chipset prosesornya berbeda, dari RAM-nya berbeda, dan tentunya harganya pasti berbeda. Nah, ini nih kita bakalan masuk ke segi yang bisa dibilang bakal seru banget, karena di sini kita bakal ada beberapa tes mulai dari grafiknya, terus nanti kita bakal tes juga kecepatan dari prosesornya untuk membuka aplikasi harian. Ya, kalau harian sih aplikasi ringan lah ya. Terus nanti kita bakal tes juga nih buka aplikasi yang berat. Lalu yang terakhir kita bakal bahas dari segi harga antara Pro Series yang lama dengan yang baru. Langsung aja yuk kita tes bagian grafik dari kedua head unit ini. Kira-kira performanya seperti apa? Kalian bisa langsung tonton video berikut. Kira-kira kurang lebih seperti ini hasil benchmark dari segi grafisnya. Jadi kurang lebih seperti itu performa grafik dari Alpha 10 Pro Series yang lama serta yang baru. Kita bakalan lanjut ke testing berikutnya, yaitu tentang performa dari prosesornya nih. Kita bakal tes dengan ngebuka nih beberapa aplikasi harian, yang bisa dibilang ini aplikasi ringan. Kira-kira performanya gimana sih dari masing-masing kedua head unit ini dengan spesifikasi yang udah aku jelasin tadi. Langsung aja kalian tonton video berikut.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena ngetes aplikasi harian itu nggak ada masalah ya, karena ringan banget tuh. Gimana kalau misalnya sekarang kita tes, kalau misalnya buka aplikasi berat seperti game-game PUBG, Mobile Legends, serta game balap gitu ya. Kira-kira performanya kayak gimana, apakah nge-lag ataupun lancar. Nanti kita bakal tes dengan grafis yang paling tinggi ya. Kalian bisa langsung tonton aja video berikut. Nah, jadi kalian udah bisa ngeliat kan perbedaan antara head unit Alpha 10 Pro Series yang lama dan yang baru kalau misalnya main game berat tuh seperti apa. Dan sekarang kita lihat nih hasil dari benchmark yang kita gunakan nih pakai aplikasi Antutu. Karena kan kita udah lihat tuh performanya seperti itu, tapi kita juga pasti kepo tuh soal angka dari performa masing-masing head unit ini tuh berapa. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kedua head unit Alpha 10 Pro Series ini bisa dibilang ini sama-sama gacor ya. Dari performanya juga masing-masing juga pada ngebut. Terus kalau misalnya dari segi UI-nya juga ini serupa ya, tapi sebenarnya tak sama gitu. Jadi kayak anak kembar lah ya. Jadi walaupun kembar tapi ada perbedaannya. Perbedaannya udah jelas kayak tadi aku sebutin. Kalau misalnya yang lama, RAM-nya masih 8 GB, sedangkan untuk yang baru dia udah 12 GB, serta prosesornya nih. Prosesornya juga berbeda. Yang lama itu ARM Cortex A75, sedangkan untuk yang baru itu ARM Cortex-nya udah yang A76. Jadi kalau misalnya kalian nih suka sama Alpha 10 Pro Series, tapi bingung mau pilih yang mana, kalau misalnya kalian pengen yang smooth, benernya kalau untuk yang lama juga itu masih smooth-smooth aja, nggak nge-lag, nggak lemot. Tapi kalau misalnya pengen lebih smooth lagi gitu ya, lebih ngebut lagi, lebih kenceng lagi, ya kalian bisa langsung pakai yang terbaru yang RAM-nya 12 GB. Karena prosesornya juga dia udah yang terbaru. Yang lama kenceng nih, yang baru lebih kenceng gitu. Jadi itu mah balik lagi lah. Gimana ke kebutuhan kalian dan tentunya budget yang kalian milikin. Nah, kita masuk ke soal harga. Nah, untuk harganya sendiri, si Alpha 10 Pro Series yang lama, yang 8256 GB itu dibanderol dengan harga 7.499.000. Kalau misalnya head unit Alpha 10 Pro Series ini ditambah dengan kamera 360, itu jadi 10.499.000. Nah, kalau harga si Alpha 10 Pro Series yang terbaru, yang RAM-nya 12 GB serta storage-nya 256 GB, untuk head unit only-nya dia di harga 8.499.000. Kalau misalnya pakai kamera 360, dia harganya 10.699.000. Nah, jadi gimana tuh menurut kalian? Kalian mau pilih yang mana nih? Alpha 10 Pro Series yang 8256 GB atau pengen pakai Alpha 10 Pro Series yang 12256 GB?
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan mengenai perbedaan antara head unit Alpha 10 Pro Series yang lama dengan yang baru. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih bingung perbedaan itu kayak gimana. Kalian udah lihat juga ya. Kalau kalian tertarik dengan Alpha 10 Pro Series ini, langsung aja check out atau cek link yang ada di video ini. Atau kalian pengen langsung mampir ke Brem Experience Store, itu bisa banget ya di AXC Sumarekon Bekasi. Nah, kira-kira kamu pengen aku bahas produk apa lagi? Langsung aja komen di kolom komentar.